mereka sangat mengharapkan dapat memperoleh informasi sekitar bagaimana pewarisan Tedong Bonga tersebut, dan juga mungkin ada penjelasan-penjelasan lain terkait hewan primadona di Toraja secara umum. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi adik-adik. Kayaknya kan terus ketemu kerbau-kerbau saleko itu sangat didewakan di Toraja. Kalau kata orang Toraja itu emas batangan, karena ya harganya masih fantastis. Di era corona ini harga kerbau saleko yang kelas 1 seperti yang di gambar depan tadi, yang tadi ini kita hitung sebagai kelas 1 ini harga terakhir itu adalah 785 juta ini. Makanya pada saat lahir, kalau lahir itu peternaknya yang domba-domba galeter kalau kata orang sana. Jadi kalau sudah keluar kakinya putih, dia berdoa, ya putih, ya hitam lagi sedikit, ya putih, hitam. Baru ini dapat. Tapi pada saat lahir sudah berbentuk begini, kita lihat kelaminnya. Kalau betina harganya turun, tidak seberharga dengan kerbau jantan. Jadi pada saat kita bawa, ada upacara adat, kita bawa kerbau betina, nanti tuh orang akan bilang, wah ibu guru di bawah. Maaf ya, biar nggak tersinggung, ibu guru, nona guru gitu di bawah. Karena di upacara adat orang Toraja, kerbau jantan itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ada lagi nanti namanya kerbau balian yang punya tanduk bisa sampai 3 meter. Kerbau balian ini adalah pemimpin upacara adat di Toraja Utara. Jadi pada saat ada upacara Rembu Solo, kerbau-kerbau saleko, pokoknya yang aneh-aneh jalan di belakang, pemimpin di depannya itu adalah kerbau balian. Kalau itu tidak ada untuk golongan kasta tinggi, itu nggak komplit upacaranya. Karena orang Toraja punya prinsip kerbau itu yang akan menemani rohnya ke Puya. Zaman dulu Tedong Bonga itu ada namanya bonga ulu, bonga tenge, bonga sori, bonga tapi. Kalau bonga ulu itu badannya semua hitam, tapi daerah kepalanya yang putih, tapi masih hitam daerah leher. Kalau bonga tenge itu, kenapa dibilang bonga tenge? Kan ada namanya burung tenge di Toraja. Itu adalah elang gondo yang kepalanya putih. Pernah lihat elang yang kepalanya putih baru badannya coklat? Kalau itu orang Toraja bilang tenge. Saya tidak tahu juga ini berkaitan seperti apa, belum pernah ada ilmu yang bisa memastikan. Tapi bonga tenge ini cerewet, sama kayak burung Raja Wali itu, ngek terus ribut aja. Makanya dipanggil, diberi sebutan bonga tenge. Nah ini agak susah didapat karena bonga tenge ini adalah kepalanya utuh putih. Baru nanti agak di pundak sini baru hitam semua ke belakang. Tapi kalau dia punya putih di daerah pantat itu nggak dihitung bonga tenge. Bonga tenge itu juga harus punya tanda. Kalau nanti jalan lihat kerbau belang, kalau ada warna hitam di antara tanduk dua ini, itu namanya sampo batu. Kalau bonga tenge tidak punya sampo batu, dia tidak berharga juga. Seperti itu, makanya kenapa dibilang kerbau di Toraja itu aneh dan unik, sangat langka. Nanti kita belajar di belakangnya itu. Kalau bonga sori itu bentuknya seperti ini, cuman di sini belangnya di depan daerah muka, tapi sampai ke mulut. Ada lagi namanya bonga tapi. Bonga tapi itu cuma daerah pantat atau daerah tertentu yang ada warna putih. Terus kalau namanya Tedong Todi, Tedong Todi ini dia hanya punya warna putih di daerah depan jidat. Warna putih itu todi. Tapi todi itu tidak berharga kalau matanya tidak seperti kelereng. Jadi kalau matanya warna hitam, itu tidak berharga dia. Mungkin harganya bisa sama kayak kerbau-kerbau standar. Tapi pada saat matanya dua-duanya warna putih full di dalam, seperti kelereng yang warna putih itu harganya bisa sampai 200 juta. Gitu. Ada lagi namanya Tedong Soko. Ini adalah kerbau-kerbau yang ada di Toraja. Tedong Soko ini tanduknya mengarah ke bawah. Dua-duanya begini. Tapi Tedong Soko ini punya model juga. Kalau dia hanya begini ke bawah, itu nggak ada harganya. Tapi kalau dia modelnya seperti ini, kayak menadah tangan dua-duanya ke depan, itu yang punya harga. Itu orang bisa cari bisa sampai 900-an juta. Karena itu jarang. Ada lagi namanya Teken Langit. Jadi Teken Langit ini pernah lihat tarian orang Toraja yang kayak begini, itu model tanduknya seperti itu. Tapi kalau kirinya yang di atas
itu nggak ada harganya lagi, harus yang kanan. Karena kalau kita jelaskan secara adat, teman-teman, itu panjang lagi ceritanya. Nantilah kalau objek wisata mungkin ada yang bisa jelaskan. Nah, tedong kudu itu adalah tedong atau kerbau yang biasanya ada yang warna hitam. Nah, sekarang kerbau di kehidupan orang Toraja. Sebelum kita berbicara tentang kenapa makanya kerbau di Toraja itu sangat kita lestarikan. Satu, pemegang peranan terpenting di upacara adat. Ini dia. Jadi kejadian kemarin, teman-teman, saya infokan sedikit, gara-gara mungkin sudah sering mendengar tentang kasus yang lagi keren di dunia hewan, di dunia peternakan di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Wah, ini teman-teman saya ini bukannya suka nonton TikTok, ini YouTube, nggak pernah tahu apa yang lagi ngetren di Indonesia ini. Yang lagi ngetren mewabah di negara kita di Indonesia adalah penyakit mulut dan kuku. Nah, coba buka internet, tanya Mbah Google, pasti Mbah Google bilang kerbau juga kena, babi juga kena, ya kan, domba juga kena, kambing juga kena. Coba, karena ini masih misteri nih, kenapa bisa jadi saleko, kenapa bisa jadi bunga. Sampai detik ini orang LIPI, bahkan seluruh dunia internasional datang teliti, belum menemukan kromosom sampai kita bisa bikin, oh, kita jadikan dia saleko, kita jadikan dia lotong boko. Tidak ada. Karena sebenarnya kerbau belang ini adalah kerbau cacat. Artinya apa? Dia kesalahan genetik. Kerbau yang tidak cacat itu adalah warna hitam, full, dengan tanduk yang tidak aneh-aneh. Nah, itu mungkin kejadiannya karena apa? Mungkin kalau secara biologi teman-teman kan bisa belajar, itu kejadiannya karena ada inbreeding. Tahu ya inbreeding? Enggak? Nanti tanya Google. Lahir pertama itu adalah saleko kelas 1, nanti ada gambarnya di sini. Saleko kelas 1 yang dia hasilkan, dan itu yang langsung menaikkan kesejahteraan ekonominya. Itu dia. Kenapa dibilang kesejahteraan status sosial? Yang punya saleko itu status sosialnya yang harus tinggi. Iya, harganya 1 miliar, harganya waktu itu pernah pecah sampai 2M. Kerbau itu memiliki panjang tanduk sekitar 3,7 dengan bentukan gambarnya yang sangat simetris, jadi kiri dan kanan persis sama, tidak ada bedanya. Itu. Nah, kenapa? Yang lainnya nilai ekonomi dan kebudayaan. Tadi kita sudah banyak jelaskan, mungkin boleh lanjut. Nah, ini dia. Yang kerbau di atas ini yang milik ibu itu waktu itu. Dilahirkan dari kerbau yang secerita Palembang dan Bogor. Lahir di sana, tapi nggak secantik ini jadinya, walaupun model belang-belangnya hampir kayak begini, jadi seakan-akan kayak ditempel itu warna hitamnya. Kalau kerbau asli Toraja yang lahir di Toraja, dia gradasinya seperti ini. Nanti lihat yang di KTI Geso, kalau misalnya bisa ke KTI Geso. Kembalikan lagi. Nah, ini. Terus kalau kerbau Toraja itu dibandingkan dengan kerbau Sumatera, kerbau Kalimantan, kerbau Sumbawa, kerbau NTT dari Ambon, itu dia lebih pendek sedikit, nggak terlalu tinggi. Kalau kerbau Sumatera itu tinggi besar dia, itu yang biasanya dijadikan petarung kalau di Toraja. Terus bentuk badannya itu agak bulat. Nah, nanti kalau ke pasar hewan itu jarang ada kerbau lokal karena bukan hari pasar. Nah, kenapa perlu dilestarikan kalau kerbau, khususnya kerbau Toraja tadi? Karena susah kita dapat genetiknya. Jadi kalau kerbau belang jantan dikawinkan dengan kerbau belang betina, itu bisa lahir warna hitam full. Kalau enggak, dia lahir warna putih semua tapi buta. Biasanya kalau di Toraja, kerbau yang lahir putih semua tanpa warna hitam di sini yang sambo batunya itu ada, pasti dia cacat buta. Itu dikasih nama tedong bulan. Nggak boleh dikonsumsi sama orang Toraja itu, karena ada perjanjian dengan nenek moyang apalah dulu waktu mereka mau nyebrang dari daerah Luwu. Itu ada perjanjiannya dengan kerbau itu, nggak boleh dimakan. Pamali itu orang Toraja makan itu. Nah, kenapa juga kita perlu lestarikan? Ada nggak di sini adik-adik yang bisa bantu? Kalau kerbau bunting itu berapa bulan, berapa tahun, berapa abad? Ada yang tahu? Susah memang kalau era-era TikTok, Pak ya. Nantilah saya bikin TikTok, saya mau bikin konten cerita supaya adik-adik lebih tertarik tentang kerbau. Kerbau itu bunting 11 bulan, sapi 9 bulan. Makanya dia perlu kita lestarikan karena lama dia bunting.
Nah, apa yang sudah kami kerjakan di Toraja Utara tentang kerbau? Kami sudah inseminasi buatan, kami suntik. Adik-adik tahu kan inseminasi buatan ya? Apa coba itu? Hah? Kan manusia juga bisa di IB kan? Iya. Bisa kan ya? Nah, itu sama. Di kerbau kita sekarang pakai inseminasi buatan. Jadi spermanya laki-laki, kalau di manusia spermanya jantan dikoleksi. Pasti kalau di biologi juga diajari Pak, mungkin ya bentuk-bentuk sperma mana yang bagus. Itu Pak. Ini kita tangkap secara ini adik-adik ya, teman-teman ya. Kita tangkap secara ilmu ya, jangan tangkap melayang-layang lagi pikirannya. Itu dokter ngomong sperma lagi. Mati nih saya. Tangkap ya secara ilmu ya. Nah, itu kami sudah lakukan di sini. Kami lagi berencana di sini, semoga tahun depan kami bisa. Kami akan berencana membuat bayi tabung kerbau Saleko. Jadi kalau itu berhasil, tapi adik-adik mungkin sudah kuliah ya, kapan-kapan bolehlah lihat nanti. Sementara kami rancang, jadi kami akan membuat bayi tabung. Bayi tabung itu adik-adik paham nggak? Jangan berpikiran bahwa ada tabung besar baru dikasih masuk. Tidak. Jadi mungkin di pelajaran biologi sudah ya, yang ada namanya kalau dia membelah jadi jadi satu, terus jadi dua, jadi empat, apalah istilahnya itu. Membelah jadi dua, jadi empat. Nah, PR-nya lah nanti dia biar tidak berat-berat kepalanya. Nah itu, kalau sudah itu membelah sampai berapa kali dan jadi dalam bentuk sel yang utuh untuk jadi kerbau, itu bisa ditaruh dalam tabung sekitar 1 sampai 3 bulan. Nanti urusannya di biologi. Mote ada yang tidak suka. Suka enggak? Suka. Oh, yang di belakang tidak suka itu. Suka tahu dok, karena ada gurunya. Kalau ada gurunya yang tidak suka. Oh, cocok. Lanjut ya, ini tinggal udah selesai. Nah ini teknologi yang kita gunakan, adik-adik tadi seperti saya ceritakan, memadukan sistem kepercayaan orang Toraja. Jadi pada saat kita mau IB, sambil kita belajar, tadi kan yang saya jelaskan, kerbau betina yang bisa melahirkan Saleko itu yang punya warna putih di daerah kelamin, bagian belakang, kakinya punya warna putih dua-duanya di depan, dengan ekor. Nah itu, kerbau berang yang kita punya di bawah koleksi spermanya, itu yang kita kawinkan ke betina. Tapi berapa kali hasil, ada yang lahir Saleko tapi betina, Bu. Enggak. SMA Negeri 4 Maros. Siswa SMA Negeri 4 Maros. Oke, yes. Terima kasih ya adik-adik. Baik, perkenalkan nama saya Suryanti. Jadi pertanyaan saya, jadi dari materi yang telah disampaikan dinyatakan bahwa jika kerbau jantan dan betina belang dikawinkan, belum tentu melahirkan anak kerbau sesuai dengan diinginkan. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara kami mendapatkan hasil penelitian jika itu masih misteri? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas 12 MIPA 1. Tadi kita membahas mengenai usia pubertas. Dari tadi saya melihat, saya ingin mengetahui bagaimana cara kita melihat atau menentukan umur atau usia dari kerbau tersebut. Apakah dapat dilihat dari tanda pada bagian tubuh kerbau atau pada bagian-bagian lainnya? Ya, jadi kalau begini, pubertas itu hampir sama kayak di manusia sebenarnya. Jadi kalau di kerbau itu cenderung kita lihat dari bentuk kelaminnya. Kan kalau mungkin kita lihat, ini ditangkap ya sekali lagi adik-adik ya, teman-teman, ditangkap secara ilmu ya, jangan ditangkap secara melayang-melayang pikiran ke pornografi ya. Kalau waktu adik-adik masih kecil, pasti adik-adik bisa melihat gambaran kelaminnya seperti apa. Setelah
kami dari perwakilan kelas dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 7 untuk melakukan penelitian pasar apa namanya? tempat pemakaman bayi yang ditanam di dalam pohon. Nanti Pak Habib jelaskan sejarahnya. Yang terkait biologinya adalah amati ciri-ciri hewan tersebut. Kemudian nanti inilah yang kamu jadikan satu objek untuk klasifikasi tumbuhan. Jadi apa ciri-cirinya mulai dari akar, batang, dan daun dan semua yang kamu dapat amati. Kemudian nanti cari di buku pegangan atau di internet ciri-cirinya mulai dari regnum kerajaan sebelah kanan saya ada batu-batu yang besar, ya. Ini kalau bahasa sejarahnya dikatakan menhir, ya, batu pemujaan. Artinya batu ini dibawa oleh orang Toraja yang mau melaksanakan pesta.
Jadi ini bukan ada sendiri tempat ini, tapi diadakan. Dalam artian dibawa dari sungai, dibawa kemari dan ditanam di sini. Ya. Bentuknya bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Itu menunjukkan tingkat kebangsawan orang tersebut. Jadi semakin tinggi batu yang ditanam di sini berarti dia termasuk kasta yang tertinggi. Karena di Toraja itu ada beberapa kasta, ada 4 kasta. Ada tanah Bulawan, tanah Basti, tanah Kuakua dan tanah Karurung. Ya. Jadi ada golongan bangsawan, rakyat biasa, kemudian ada bangsawan dan atau pangeran. Nah ini adalah batu yang dikatakan menhir. Dulu waktu orang Toraja belum percaya agama Islam dan agama Kristen, tempat ini dijadikan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Ya, jadi tempat pemujaan arwah leluhur. Karena tempat ini biasanya kalau mereka mau berkunjung atau bertemu dengan nenek leluhur mereka, mereka datang ke tempat ini membawa sesajen, lalu berdoa menurut agama asli mereka, lalu mereka bisa bertemu dengan leluhurnya. Ya, ini namanya menhir, dalam bahasa Toraja dikenal dengan nama batu lalikan. Ya, ya. Orang yang di pesta di sini adalah orang yang korban kerbaunya lebih dari paling tidak 100 ekor kerbau yang dikorbankan. Ya, akhirnya. Nah, tempat yang kalian duduk itu tempat tamu-tamu. Jadi tamu yang datang melayat duduk di rumah-rumah Toraja tersebut. Sementara jenazahnya itu disemayamkan ke sana. Ya, jenazahnya itu disemayamkan di lantai 2. Di bawah itu keluarganya, ya, yang ada banyak taring-taring rahang-rahang babi itu dengan tanduk kerbau. Nah, itu tempat jenazahnya bagian atas itu, ya. Nah, kemudian setelah mereka selesai pesta di sini, nanti jenazahnya itu dimasukkan ke liang-liang batu yang ada di sekitar sini, ya. Jadi itu. Ya, ini dipahat, itu keranda mayatnya di atas. Jadi keranda mayatnya itu, ya, yang di atas bentuk rumah Toraja. Jadi satu lubang ini satu rumpun keluarga, bukan satu orang, tapi satu rumpun keluarga. Kalau kalian lihat di sini, lihat banyak pintu-pintu, itu pintu kubur semua. Pintu kubur, ya. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka kalau tidak ada orang dikasih masuk. Karena pantangan orang Toraja membuka kubur kalau tidak ada orang masuk. Kalau dibuka ini tanpa ada orang dikasih masuk, maka semua padi yang di sawah sana akan hangus.
Kalau bahasa Toraja dikatakan dengan pohon parra. Pohon ini dijadikan tempat kuburan bayi, sehingga dikatakan baby grave. Ya, kuburan bayi. Ya, pohon besar ini pohon kalau bahasa Indonesia cempeda. Kalau bahasa Torajanya dikatakan pohon tara, dijadikan sebagai tempat kuburan bayi atau baby graves kalau bahasa Inggrisnya. Ya, disisipkan masuk ke dalam pohon yang sudah dipakai masuk. Ya. Nah, caranya supaya bagus, kita lewat sini baru turun ke situ, baru kembali. Gimana cuy? Itulah kuburannya. Ya, bisa lihat toh? Yang warna hitam ini. Ya, itu kuburannya. Kalau sudah lihat, kembali ke sini ya. Nah, ini adalah kuburan 1, 2. Ini akar pohon ini. Pohon cempeda. Sesudah itu boleh kembali ke sini, salat, makan, dan sesudah itu boleh ketika mengamati dulu, baru kembali salat dan makan. Sesudah salat dan makan, silakan belajar.
pengamatan 3, ada 2 di situ pengamatan. Pengamatan pertama, kalian membandingkan tengkorak yang satu dengan tengkorak yang lain untuk bisa mengambil kesimpulan dari umur tengkorak tersebut. Prediksikan kira-kira berapa umurnya berdasarkan perbedaan itu. Yang kedua, mengukur volume otaknya. Saya kira letak otak kan tidak semua satu kepala, hanya bagian tertentu. Nah, itu yang kamu ukur, terserah. Kamu mau pakai pendekatan rumus apa? Mau pakai rumus matematika atau mau rumus fisika juga bisa kena. Ukur bagaimana pengukuran kamu, apakah mau ukur kelilingnya, mau ukur sisi-sisinya, itu terserah. Itu di LKS 3. Catat ya. Kemudian LKS 4 ada dari situ sisa-sisa tulang-tulang manusia. Identifikasi berapa banyak misalkan kau dapatkan tengkorak, berapa banyak kau dapatkan tulang lengan, tulang paha, tulang betis, berapa banyak, tulang rusuk, itu kamu identifikasi. Silakan bagi tugas, ada yang bagian tengkorak, ada yang bagian menghitung atau mengidentifikasi sisa-sisa tulang tersebut. Ya, silakan. Yang mau mengukur pakai sarung tangan, yang mau memegang pakai sarung tangan, jangan dipindahkan, diukur di tempatnya, jangan diangkat. Oke, silakan bagi tugas.
Tedong saleko, induk jantannya saleko, kemudian induk betinanya hitam. Ini hasilnya. Iya. Ini tedong saleko, induknya keduanya hitam, tapi menghasilkan keturunan saleko.